warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Ya, di video kali ini merupakan part kedua setelah part pertama kemarin kita sudah berkelana bersafari di Taman Safari. Ini juga kita masih di sini sih. Cuman bedanya kalau di sini lebih ke show dari si animals itu. Wah, gimana pengalamannya? Yuk, kita simak videonya sampai selesai. Kita parkir di area parkir B. Kenapa di B? Karena di sini masuk ke area yang ada musolanya. Jadi karena hari Jumat kan, jadi ayah harus Jumatan dulu. Dan ini area parkir di bagian B. Ada tempat makan dulu, ada tempat makannya. Ini ada jalan ke, di sana nggak bisa keluar. Di sana ada Plaza Gajah, parkir A sampai G ada di sebelah sana. Dan di sebelah sini ada toiletnya. Nih, luas banget kan? Ini parkir B, di sebelah sini ada trotoarnya, enak. Udah dikhususin buat pejalan kaki. Di sebelah kiri, di sana tuh kelihatan, kedengeran ada suara heboh-heboh karena ada, wahana. Coba kita intip sebentar ya, yuk. Kita intip sebentar yuk. Wih. Ada gondola. Ada juga wahana apa ini ya? Wahana yang kayak di Dufan gitu. Wah, asik banget ya. Cavill Hill katanya. Ih, setinggi ini ya. Di sini ke bawahnya ada ada animal show. Nanti kita harus tungguin ayah dulu buat ke bawah. Kita kayaknya harus balik lagi ke atas. Nih, Istana Panda ke sebelah sana, Cowboy Show, Pusat Primata ke kanan, tapi kita mau ke musola dulu. Nih, ada di sebelah sana katanya. Yuk. Dan di sini, ternyata sholatnya menyatu dengan alam. Waduh, kita jadi nggak enak ya. Ini pada Jumatannya di sana. Yaudah, kita tunggu sini aja deh. Ayah. Ya. Yeah. Kita lagi nunggu ayah Jumatan di sini. Selesai Jumatannya menyatu dengan alam. Enak banget. Dingin ya? Sekarang kemana dulu? Kayak di Lembang. Kita makan dulu. Karena untuk tempat pertunjukan yang ada di sini kan ada lumba-lumba, terus panda sama penguin itu di area atas. Jadi habis makan kita parkirnya ke atas aja biar gak capek jalan. Oke deh, yuk sekarang kita makan dulu. Nah, jadi di Taman Safari ini terdapat juga ada restorannya besar. Di sini juga banyak banget pilihan makanan yang bisa kita coba. Kita balik lagi ke area resto karena gak boleh nge-skip ya. Kita selalu ngutamain makan, terutama kalau bawa anak. Gak boleh skip makan pagi, siang, sama malam. Kita udah ada di parkiran D. Bener kan D? Kita udah ada di parkiran C. Mau lihat penguin. Ini pertama kali buat kita bertiga melihat penguin. Coba kita lihat ke dalamnya. Ada penguin, gajah, sama lorong reptil. Kita masuk yuk. Waduh. Gak ada ya, kalau berulang kutub gak ada ya. Nah, ini dia nih yang menarik buat kita datang ke Taman Safari Bogor. Di sini ada penguin, walaupun penguinnya bukan penguin dari Antartika yang bisa bertahan dan harus bertahan dengan suhu yang sampai minus 60 derajat gitu kan kalau nggak salah. Nah, kalau di sini karena ini merupakan penguin Humboldt, jenis Humboldt, jadi mereka bisa mentolerir suhu hangat sehingga suhunya bisa disetting 10 sampai 20 derajat Celcius. Airnya dingin. Hah? Dingin. Oh iya. Menyesuaikan sama asalnya. Jadi dia nggak bisa pakai air biasa ya. Penguin itu sejenis burung ya. Ada yang loncat dari situ. Penguin. Hei. Nih penguin itu bertelur katanya. Yuk. Sini Nek.
Ya, sekarang kita lagi naik ke lantai 2 karena ternyata di bagian penguin ini ada 2 lantai gitu. Jadi interiornya mirip-mirip kapal laut gitu. Dan dari atas ini kita bisa lihat ke bagian dalam penangkaran penguin. Wah, seneng banget ya. Malah di sebelah sana lagi ada pengunjung yang lagi foto-foto bareng. Kayaknya mereka udah ngasih makan penguin deh. Wah, lihat ya, penguinnya lucu-lucu. Masya Allah, ini beneran jarang banget ya. Ini pertama kali malah kita lihat penguin yang ada di Indonesia. Nah, selain lantainya ada 2, di sini juga ada yang menarik perhatian, yaitu satu ruangan yang mirip iglo atau apa ya, yang ada di Eskimo itu. Nah, ini tuh merupakan bisa disebut sebagai salah satu sistem perawatan satwanya itu sendiri. Wah, unik ya. Padahal jadi kita pas masuk ke dalam tuh memang ngerasa banget sih perubahan suhu yang awalnya tadi kayak ya biasa aja gitu yang sejuknya. Tapi pas udah nyampe sini, pas masuk sini udah kayak lebih sejuk banget gitu. Dan kita juga bisa ngelihat si penguin lebih jelas lagi walaupun si kacanya memang terlihat berembun banget ya. Tapi beneran suara aku menjadi bergema dan si pahitnya juga dingin. Gak tahu kenapa, mungkin karena lembab ya. Tapi Tangan aku juga jadi biru. ya biar karena ini cat. Bukan cat sih, ini berembun gitu. Lembab sih memang. Kan jadi biru. Gimana? Berapa kalau mau? Iya, di sini ternyata udah bisa feeding penguin juga, tapi lumayan pricey, 100.000 per tiketnya. Per tiket tuh kita juga gak tahu ini bisa masuk bertiga atau seorang. Jadi kita tadi skip aja. Gak apa-apa ya, mungkin lain waktu rezeki kita kenal. Sekarang kita lanjut. Ada apa aja di sana? Come on, pakai kecepatan super. Iya, aku sama Kena langsung ngacir aja nih karena kita mempersingkat waktu ya, bukan gak pengen. Biar waktunya bisa lebih efisien untuk berkelana di Taman Safari ini. Gede banget, aku insecure. Iya, jadi kita tuh kaget banget ternyata di sini ada gajah. Waduh, yang bikin kagetnya gajahnya itu ya udah di sini aja gitu tanpa ada penghalang ataupun pagar apapun gitu ya. Jadi kita kaget banget karena ngelihat gajahnya juga kan besar gitu ya. Mana ini nggak ada pagar gitu kan. Tapi tenang, itu kayaknya merupakan area dari show gajah dan tentunya bukan berarti tanpa perhitungan ya. Ini juga si desainnya udah aman banget, jadi gajah nggak mungkin lepas atau kabur dari sini. Nih, lagi lahiran. Tuh. Nah, maksudnya iya mah seru aja di kandangan. Tapi vibes-nya tuh pas ngeliat pertama kali langsung kayak wush ke Thailand. Gede banget, Masya Allah. Karena gajahnya dekat banget. Dan ini dia tujuan yang sebenarnya, kita mau ke lorong reptil. Jadi di dalam ini ada banyak reptil yang bisa kita lihat. Sekarang kita ada di lorong reptil. Agak gelap, bukan agak lagi nih gelap. Gak apa-apa yuk, gak apa-apa yuk. Yuk selesai. Kenapa gelap? Karena reptil biasanya hidup di area yang seperti ini. Oh, di sini kayaknya masih musang, kalau musangan di sini memang musang asli. Asli apa guys? Penyu ini penyu. Bulus ya mah. Bulus. Ya, ayah bener banget nih. Inilah bulus, salah satu jenis kura-kura air tawar yang unik. Berbeda dengan kura-kura pada umumnya, ternyata bulus ini memiliki cangkang lunak dan mereka tuh bisa bisa bergerak lebih fleksibel di dalam air gitu.
gitu. Nah, ciri khas dari bulus ini bisa kelihatan ya, moncongnya tuh yang agak maju gitu, yang agak panjang di bagian wajahnya. Nah, itu tuh berfungsi sebagai sedotan dan itu juga bisa membantu si bulusnya sendiri untuk bernafas lebih mudah. Dan bisa kita lihat ya, di sini ada ikan juga. Wah, kalian tahu ikan apa? Ya, ini adalah ikan arapaima. Buat teman-teman yang pengen ngelihat ikan arapaima yang lebih besar lagi, bisa ada dong di video kita yang waktu kita visit ke SeaWorld Ancol. Silakan kakak, mau check out yang mana? Bukan ya, bukan etalase yang itu, ini gak bisa di check out, ini bahaya banget. Ini ular sanca bola. Sebelah sini sanca bibir putih. Gimana nih? Sebelah sini nih. Masih banyak kok ular-ularnya. Biawak Sampai sana masih ular, ada juga biawaknya. Wah, ini biawaknya. biru. Ini lagi. Bisa ya? Biawak. Oh, selain biawak sama ular, di sini juga ada kura-kura. Wow, ini kura-kura unik dan jarang banget kita temuin, yaitu kura-kura bintang. Kura-kura bintang ini lagi makan. Makanannya lebih sehat dari kita ya. Kalau kita kan seblak, bakso. Mereka vegetarian. Kita lanjut. Nih, wow, ularnya. Ular belang, ular susu tapi ini disebutnya. Yang bikin aku salpok di sini ada termometernya. Ternyata suhu mereka harus mencapai 80 derajat. Wah. Jadi ini ya rahasianya si penangkaran reptil kalau disimpan di dalam etalase seperti ini. Etalase atau apa sih? Coba deh, teman-teman yang tahu tolong komen ya. Ih, dia lagi berbelit gini. Sanca hijau. Ini biasanya kalau di pemukiman juga ada ya. Ini kobra. Wah. Siapa yang mau niup serulingnya? Ih, merinding. Di sini koridornya ternyata bagian ular-ular yang size-nya lebih gede. Ngeri banget sih. Sama kayak Iya. Gede banget. Ini yang paling menarik nih, sanca batik. Ya Allah, gede banget. Kebayang gak ini berapa meternya? Ih, Itu kan bisa jadi bangau. gak mau dapat bantuan kayak gitu. Kita udah mau hampir selesai di depan sana. Di depan sana udah kelihatan bagian luarnya. Terakhir di sini ada sanca. Ada apa ini? Sanca bukan? Panjang banget nih. Oh, king cobra. Ya Allah. Ampun. Motifnya bagus tapi mengerikan. Oh my god. Nah, sekarang kita udah mulai keluar, mau lanjut ke sebelah kiri. Nih, wah, udah kedengeran belum barusan ada suara siamang, betul. Ya, sekarang kita lagi menuju ke pusat primata, yaitu ada banyak monyet-monyet di sini ya, dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. Cuman karena kita terbatas waktunya, jadi kita nggak sempet ekspor semua. Nah, udah tuh. Mencoba berinteraksi. Unik banget ya. Lutung Jawa. Siamang ya. Dari orangutan sampai ke siamang di sini ada ya. Sebenarnya banyak banget jenis primata yang ada di sini. Bahkan dari komodo pun juga ada ya. Tapi karena sekali lagi keterbatasan waktu yang kita punya, membuat semuanya harus dipangkas bener-bener secara cermat gitu. Biar semuanya bisa kita saksiin. Jadi kita akhiri dan memang sudah berkeliling. Sekarang mau lihat panda. Kita lanjut ya. Yuk, aku mau. Kita semangat banget pengen lihat panda, tapi harus naik shelter dulu sebelah sini. Aku mau di paling belakang.
Iya, jadi maksudnya, aduh maaf banget ya, saking excited, bukan naik shelter, tapi kita menuju shelter panda untuk menaiki bis. Jadi buat ke panda itu kita harus naik bis khusus biar lebih nyaman gitu ya, karena ketinggian yang akan kita tuju untuk menemui panda itu sekitar 1.700 sampai 1.800 mdpl. Itu kalau nggak salah ya. Koreksi, mohon maaf koreksi kalau salah di kolom komentar. Nah, untuk letaknya sendiri, si Istana Panda ini tuh berada di area parkir D. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke parkiran D, lalu menuju shelter ini untuk menaiki bis khusus yang akan mengantarkan kita ke Istana Panda. Kita udah antri dulu, lumayan baik, panjang penuh pasti orang-orang di sini. Ya, penasaran banget lihat panda secara di Indonesia. Kayaknya cuma ada di Taman Safari Bogor ini, gitu. Sebentar lagi rantainya udah dibuka, kita naik dan menuju ke Istana Panda. Wih, mirip kayak di Lembang Park Zoo, modelnya jadi satu baris langsung ke pintu. Come on. Kita masuk. Kita sudah di dalam. Selamat datang di Taman Safari Indonesia. Perjalanan menuju Istana Panda Indonesia. Nah, inilah dia suasana saat sudah berada di dalam bis pariwisata. Wah, bukan bis pariwisata mau kemana ya? Ini mau ke Istana Panda. Jadi di dalamnya kita dikasih tahu tentang semua announcement aja pokoknya tentang Istana Panda itu seperti apa, perjalanannya kayak gimana, kenapa pandanya berada di atas dan lain sebagainya. Perjalanannya gimana? Untuk tidak berdamping selama di dalamnya. Baik, semua sudah siap berangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita udah nyampe di shelternya. Indonesia. Wait. Wah, kita udah sampai Cina. Enggak deh. Masih di Bogor. Ya, bener banget. Seturun dari bis ternyata kita masih harus jalan. Semangat nih, semangat buat kita biar bisa ketemu sama panda. Di sini kita harus jalan terus menuju ke Istana Panda melewati tenan-tenan yang ada di sini, termasuk toko oleh-oleh tadi gitu ya. Dan ini dia Istana Panda yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Wah, kita udah nyampe juga. Pandanya ada di gedung ini kan? Di lantai 3. Ini belakangnya kayak pegunungan, entah Gunung Gede atau Pangrango. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke gedung Istana Pandanya ini. Tapi kayaknya kita salah jalannya nih. Kita malah masuk dari pintu samping. Harusnya ada di pintu depan. Cuman karena kita saking excited gitu ya, buru-buru nggak pugu sebenarnya. Jadi kita masuk lewat mana aja lah. Dan ini tuh di lantai pertama ternyata ada souvenir-souvenir gitu. Dan di depan ini tadi sih ayah bilangnya katanya ada anak panda. Bukan, malah ada tikus gitu ya kalau nggak salah. Kita juga nggak bisa lihat jelas karena di sini walaupun belum nyampe di lantai ketiga di pandanya, udah banyak juga ya pengunjung yang pengen ngeliat si tikus tadi. Pandanya ada di lantai 3, jadi kita harus naik eskalator dulu. Jadi gak usah capek-capek naik tangga, kita bisa naik eskalator di sini. Kita udah sampai di lantai 3. Sekarang kita harus eksplor nih. Berada di mana? Oh nih, ini makanan-makanan panda. Panda selain makan bambu, bisa juga wortel. Terus ini apa ya? Kol. Kol? Iya ya, kol ya. Buah-buahan sama Apel. daun bambu. Kita lihat ya. Hah? Iya. Oh iya, lewat sini nih masuknya. Itu mana yang gerangnya kayak gitu. Ini pandanya kalau sekali
dibawa ke dokter hewan. Tuh, pernah ada panda yang sakit, diperiksa seperti ini. Nah, jadi di Istana Panda ini selain bisa melihat panda, kita juga diberitahu gitu ya, diberitahu bagaimana cara penanganan, pemeliharaan, sampai ke pengobatan panda, perawatan panda oleh tim medis yang ada di sini. Tuh, hey. Wih, pandanya ternyata ini. Wah, di dalam kaca ya. Dan ini dia panda yang kita cari. Walaupun kita cuma bisa lihat dari balik kaca ini, tapi tetap ya rasanya ini menyenangkan sekali. Karena cuma di Taman Safari Bogor kita bisa lihat langsung, gak harus jauh-jauh langsung ke Cina. Nah, by the way, kandang atau ruangan panda ini dibuat seperti ini karena kontrol iklim mereka yang ketat, yaitu di suhu sekitar 15 sampai 20 derajat Celcius. Nah, dan sudah pasti ini juga biar si pandanya nggak ngerasa bising, nggak stres gitu ya. Dan sebetulnya di sini juga ada 2 ekor panda nih. Sayangnya kita cuma bisa lihat 1, yang jantannya ini nih. Kalau kata petugasnya sih, yang betinanya lagi dipisahin dulu karena abis dikawinin gitu. Pindah ke sisi lain nih. Di sini juga diceritain gimana perjalanan si 2 panda yang memiliki nama Cai Tao dan Hu Chun. Mereka diterbangkan dari negeri asalnya yaitu Cina hingga sampai ke Indonesia. Waktunya ternyata cuma 5 jam ya. Nah, kalau ini merupakan media gitu ya buat belajar mengenali arti atau tanda dari suara panda. Wah, menarik ya. Karena itu marah, itu panggilan bersama. Panda merah. Bayu, lihat yuk. Nah, selain panda besar, ternyata di sini juga terdapat panda lainnya, yaitu panda merah ini nih. Cuma ya sayang banget nih, mereka kayaknya lagi mager pas kita lihat. Tapi ya, walaupun mereka disebut panda, ternyata mereka ini sama sekali tidak satu keluarga dengan panda raksasa. Mereka punya familinya sendiri, gitu. Iya, ternyata pandanya hanya seperti di dalam dan satu lagi bisa dibilang karantina, bukan karantina ya. Jadi lebih ke mungkin diistirahatkan biar fokus pada kehamilannya. Karena baru saja dikawinkan gitu. Sekarang kita balik lagi ke bawah aja. Kita sudah ada di dalam lagi. Kita mau pulang sekarang. Rencananya pengen lihat show, tapi nggak tahu. Kita duduk paling depan, pengen lihat gimana kecuramannya jalan menuju panda ini. Ya, ini dia kondisi kita saat berada di dalam perjalanan pulang. Sebenarnya si perjalanan ini tuh memang kerasa banget ya, belok kanan kirinya itu karena tempat yang kita tuju cukup tinggi. Dan for your information, sebelumnya kita menunggu cukup lama si bisnya ini datang ke shelter tadi. Ya mungkin karena salah satunya yaitu faktor si jalannya ini hanya muat untuk 1 bis. Ya, kita udah turun dari bis, sekarang mau lanjut lihat dolphin. Kebetulan setelah 3 lebih 9 menit, tapi mudah-mudahan show-nya masih belum mulai ya. Udah kedengaran sih cuap-cuapnya. Iya, ini kita lagi buru-buru banget buat nyampe ke tempat dolphin. Kebetulan masih satu area dengan, tadi, shelter panda gitu. Ini dia tempatnya. Nah, ini dia momen kita waktu mau ngejar-ngejar jam show dari lumba-lumba. Waduh, deg-degan banget, takut gak kebagian. Dan ternyata, wah udah tutup. Tapi alhamdulillah masih rezeki, kita masih bisa dibukain gate-nya dan masih kebagian pertunjukan dari lumba-lumba ini. Wah, ini seru deh.
Ya, walaupun kita terlambat beberapa menit ya, tapi hikmahnya ya kita bisa nonton di tempat yang paling dekat. Di sini ngelihat Kiana tuh excited banget, masya Allah. Ya memang ya, lumba-lumba ini kayak surprise banget buat kita karena kita kira nggak ada hewan laut di taman safari ini, tapi ternyata ada. Lain ya, sebelum jalan soal mereka harus minta maaf dulu. Yuk minta maaf dulu sekarang. Kayak gimana? Nah, bagus nih. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Hubungkan dengan moncongnya dengan apa? Mari kita saksikan bersama nih. Justin Bieber. Aja dan lupa. And stop the ball. Lebih dalam. Action! Action! Wow, itu benar Justin. Sekarang Marcel gak mau kalah dengan Naruto, membalikan Blackrock dengan gaya berbeda. Ini dia Blaugrana. Wow, itu ada yang botak ekor dari lumba-lumba yang kalau ulang. Tentu saja ada pembicaraan sekarang. Terima. Lumba terakhir dari lumba-lumba kami diucapkan. Halo sahabat-sahabat semuanya ya. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih telah menjadi masyarakat pencinta satwa. Ada di Satwa Lestari sampai berjumpa lagi. Selamat kembali dengan semua Indonesia. Bye bye. See you next time. Nanti edukasi Anda terhadap hal lumba. Ya, kita sekarang mau ke Cowboy, apa namanya? Cowboy Show. Beres dari tadi di Dolphin nih, seru banget walaupun telat mungkin beberapa menit, tapi ternyata kita pas nyampe tuh masih rezeki ya, masih bisa diperbolehkan masuk. Dan sekarang mau lanjut di Cowboy Show. Dari Dolphin, nanjak lagi, ada di atas. Kita lihat. Lumayan nanjak. Kita udah nyampe, yuk masuk yuk. Di sini. Ternyata kita nggak bisa record banget ya. Nanti kita ceritain aja. Kita mau menikmati dulu ya. Ini udah selesai. Gimana, seru ya? Iya, walaupun tadi nggak bisa direkam, tapi di foto boleh. Sekarang kita mau lanjut ke harimau, tapi keluarnya kita harus melewati dulu tempat souvenir ini. Nih, cowboy yang tadi sama suku Indian. Buat lihat harimau, iya, buat lihat show harimau karena ada di bawah, kita jadi harus balik lagi ke parkiran buat lebih cepat lagi ke bawahnya. Wah, Ayah sama Kiana udah lari aja. Kita sekarang lagi menuju ke Parkiran bawah lagi. parkiran B. Iya, buat lihat show harimau. Kita udah nyampe, ini tempatnya. Awas, ke pinggir. Aduh, Kiana sampai lari-lari. Gede. Bulan cipta kami. Wah, baca. Tadi mas harimaunya ada yang manjat pohon lah, gitu. Bapak Ibu hati-hati ya, yang sebelah kiri kalau seandainya tiba-tiba saja harimau itu loncat ke tempat duduk Anda bagaimana?
Biasanya sih mencari orang yang pakai baju berwarna merah. Wah, hati-hati. Tapi aman ya Bapak Ibu ya, ternyata harimau pun turun kembali. Kita lihat bersama dengan yang sangat kunci mencengkram bahkan pohon dengan sangat terang sekali. Pelan tapi pasti para pengunjung datang dengan sempurna. Berirama. Ayo tangan tepuk tangannya rame-rame. Pelanggan mereka. Dan kita para pengunjung ini kami mencoba melepaskan seraban dari harimau. Mas Kendal, apa yang akan terjadi? Waduh, usang, masa cepat kamu tapi, kalian berdua amalian nggak apa-apa ya? Wah, luar biasa para pengunjung ya, Pak. Nah, ternyata ini dia kita dapat surprise-nya. Gak cuma harimau, tapi kita dihadirkan sebuah singa. Kalian dengerin ya, betapa mengerikannya raungannya si singa ini. Kita mau lanjut kemana lagi ya? Sebenarnya kalau dilihat jadwal kan tutupnya jam 5. Tapi nggak tahu ya, kita mau coba main ke itu Baby Zoo. Oke deh. Baby Zoo itu Ke bawah lagi. parkiran A. Oh. Sekarang kita udah menuju ke parkiran A. Baby Zoo mudah-mudahan masih buka ya. Udah jam 5. Safari juga udah nampak sepi. Mudah-mudahan masih buka ya. Ini udah nyampe di parkiran A ya. Baby Zoo, Baby Zoo ke arah sana. Nih. Tutup. Ya. Tutup. Jadi kalau weekday itu sampai jam 17. Coba Pas. ke jembatan. Boleh. Jadi karena tutup ya sudahlah, tidak apa-apa, belum rezeki. Kita coba apa namanya, jembatan gantungnya aja. Waduh, bergoyang ternyata ya. Tidak apa-apa ya. Tapi ternyata di sebelah sini kita masih bisa melihat hewan lain. Apa dia? Ayo kita lihat. Masuk sini. Wah, ada apa ya? Lagi makan. Mana? Oh ini Bu Dani. Nih di sini kandang kuda semua. Mengkilap gitu ya. Kita sendiri belum makan. Padahal ini tadinya mau masuk apiari burung-burung, cuman kalau jam 5 sudah masuk. Kecuali weekday, kecuali weekend. Weekend jam 5:30. Iya, di sini putih. Ada 2. Udah jam 5 sih. Wah. Apa? Ya apa ya. Kita cari lagi yang lain. Hanya kuda Daniel yang tersisa di sini yang bisa kita lihat. Karena mungkin dia tidur di sini, nggak masuk ke kandang khusus lagi. Dadah kuda Daniel. Terima kasih. Kita pulang.
Iya, itu dia tadi keseruan kita berkelana di Safari Bogor. Bogor. Iya, walaupun sayangnya barusan nggak keburu, tapi seru banget dan worth it. Dengan harga segitu kita bisa dapat experience yang seru gitu. Gak ini apa namanya? Gak sia-sia gitu perjalanan kita dari Bandung ke Bogor. Apalagi lihat hewannya sehat-sehat. Bener, sehat-sehat, sejahtera, pokoknya semua kekar-kekar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Sampai bertemu di kelana selanjutnya. Kamu ngapain coba? Gak kebagian nunggangin satwa, jadi nunggangin ayam. Kata menunggangi ayah.